20 Maret kita sudah melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka terkait kasus pagar laut yang terjadi di Bekasi, di mana dasarnya adalah LP nomor 64 2025 dengan pelapor dihadiri oleh penyidik, baik kemudian dari Wasidik, kemudian dari penyidik Madya. Kita sepakat menetapkan 9 orang tersangka, di mana 9 orang tersangka tersebut yang pertama adalah MS, di mana yang bersangkutan adalah ex Kades Segarajaya yang menandatangani PM1 dalam proses PTSL. Kemudian yang kedua AR, Kades Segarajaya sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang, yang bersangkutan menjual lokasi bidang tanah di laut kepada saudara YS dan BL. Kemudian yang ketiga adalah JM, pemerintahan. Yang keempat, saudara Y, staf Segarajaya. Yang kelima S, yaitu sebagai staf Segarajaya, Kecamatan Rumajaya. Yang keenam, AP, Ketua Tim Support PTSL. Yang ketujuh, GG, Petugas Ukur Tim Support. Yang kedelapan, MJ, Operator Komputer. Yang kesembilan, HS atau tenaga pembantu di Tim Support Program PTSL. Terhadap yang bersangkutan kita kenakan terhadap saudara MS, kita kenakan pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, junto pasal 55 huruf pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 terhadap tim support PTSL tahun 2021. Kita kenakan pasal 26 ayat 1 KUHP. Sampai dengan saat ini penyidik sudah meriksa sekitar kurang lebih 40 orang saksi. Di samping itu bukti-bukti lain juga kita dapatkan dari lapor, di mana kita pernah kami sampaikan bahwa ini adalah dengan modus merubah sertifikat, ya, merubah sertifikat, di mana dirubah objek maupun subjek sertifikat tersebut. Selanjutnya penyidik akan melaksanakan upaya-upaya paksa, yaitu dengan pemanggilan, pemeriksaan dan lain sebagainya dalam secepatnya agar segera dapat kita berkas, dan untuk selanjutnya kami teruskan ke JPU. Mungkin sementara itu yang kami sampaikan. Pak, itu pemaksaan termasuk yang 93 sertifikat itu? 93 sertifikat yang dipindahkan, ya. Jadi seperti kami sampaikan dulu bahwa ini adalah objek yang dipindah, di mana sertifikatnya adalah sertifikat di darat, kemudian dirubah subjek maupun objeknya, dipindah ke laut dengan luasan yang lebih luas lagi. Kalau dari keuntungannya sudah ada, Pak, dari para tersangka ini mengantongi berapa, Pak? Kalau dari keuntungan kita sudah dapatkan dari tersangka, karena kita mengetahui dari objek sertifikat sudah ada yang dijaminkan, bahkan ada yang dijaminkan di bank. Dan ini masih proses-proses penyidikan kita lebih lanjut. Mungkin perkiraannya berapa itu, Pak? Tadi kan sudah disebutkan ada yang dijual tuh sebenarnya. Sampai jumlah miliaran. Nah, ini terus kami akan juga melaksanakan pemeriksaan kepada bank dan lain sebagainya. Dan baru penetapan tersangka, ya. Baru gini. Kemarin kan kita saat Lebaran, sebelum Lebaran itu kita gelar,
Setelah kita gelarkan, kemudian sebagian besar penyidik terlibat dalam operasi pengamanan Lebaran, sehingga baru bisa kita update hari ini. Itu walaupun kami sudah sampaikan karena terkait anggota masih dalam proses melaksanakan tugas yang kemanusiaan dalam rangka pengamanan Lebaran. Dan ini setelah 2 hari kami masuk kerja, kami segera untuk mengagendakan tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut. Kami berharap minggu depan, sudah saya perintahkan pada penyidik, minggu depan para tersangka agar segera dilakukan upaya pemanggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka. Jadi kan berarti dari Pak Nusron ya, tapi kan kemarin dari Polres sendiri menemukan di Huribdaya itu prosesnya seperti apa Pak? Apakah sudah tersangka juga? Untuk kasus yang kan seperti kami sampaikan bahwa ini ada laporan yang dilaporkan oleh BPN, ATR BPN. Kemudian dari proses penyelidikan kita mendapatkan kita penyidik meyakini ada perbuatan lain yang dilakukan oleh PT MAN. Saat ini untuk yang PT MAN sudah digelarkan untuk naik sidik. Sudah gelar naik sidik, kita sudah memeriksa, mungkin minggu-minggu ini juga akan segera kita lakukan pemeriksaan kepada yang berkaitan dengan PT MAN. Untuk selanjutnya apakah itu untuk dinaikkan status lebih lanjut, kita lihat nanti ya. Ini lain ya. Jadi ini yang saya jawab dulu, yang Bekasi sudah ya. Clear ya. Oke. Terkait dengan kasus yang kohot di Tangerang ya. Kami sudah membaca dan mempelajari petunjuk P19 dari Kejaksaan. Sudah kami pelajari. Kemudian langkah-langkah yang kita ambil, kami ada beberapa orang saksi, ahli, kita coba untuk diskusi. Salah satu contohnya kepada BPK. BPK dari teman-teman BPK kita diskusikan, kira-kira ini ada kerugian negara di mana ya? Mereka belum bisa menjelaskan adanya kerugian negara. Kemudian kami belum melangkah seperti hanya untuk berdiskusi lebih lanjut. Kemudian dari beberapa ahli kami juga mencoba untuk mendiskusikan apakah ini termasuk kategori tindak pidana korupsi atau tidak. Dari hasil itu, dari hasil beberapa diskusi dengan beberapa ahli, kita mempelajari apa yang menjadi petunjuk jaksa. Dari petunjuk jaksa kami melihat salah satunya adalah berdasarkan putusan MK nomor 256 angka PUU 14/2016 tanggal 25 Januari 2017 dalam pertimbangan menyatakan bahwa tindak pidana korupsi harus ada kerugian nyata sehingga dapat konsekuensi hukum dari dihapusnya kata-kata dapat dalam frase dapat merugikan kerugian negara di pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga kerugian negara secara nyata haruslah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI atau Badan Pengawas Keuangan Pembangunan BPKP. Itu yang pertama. Ini juga merupakan jawaban kami kepada JPU. Kemudian yang dua, berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara eksplisit
menyatakan bahwa yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi adalah yang melanggar undang-undang tindak pidana korupsi atau melanggar undang-undang lain yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga, terdapatnya indikasi pemberitaan suap atau gratifikasi kepada para penyelenggara negara saat ini yang dalam hal ini Kades Kohot, ini saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Kortas Tipikor Mabes Polri. Kemudian yang keempat, terhadap kejahatan atas kekayaan negara yang berupa pemagaran wilayah laut Desa Kohot, saat ini sedang dilaksanakan proses penyidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu dan sudah turun sprint sidiknya. Ini yang sekarang berlangsung. Kemudian kalau kita melihat lagi, sesuai asas leg konsumen derograt legi konsumte, yang berarti aturan yang digunakan berdasarkan fakta-fakta yang dominan dalam sebuah tersebut. Fakta yang dominan adalah terkait palsuan dokumen, di mana tidak menyebabkan kerugian negara terhadap keuangan negara ataupun perekonomian negara, sehingga penyidik berkeyakinan perkara tersebut adalah bukan merupakan tindak pidana korupsi, karena kerugian yang ada saat ini yang didapatkan penyidik adalah kerugian yang didapat oleh para nelayan dengan adanya pemagaran itu dan lain sebagainya. Jadi kita masih melihat itu sebagai tindak pidana pemalsuan. Kemudian kami juga melihat dalam proses penanganan di Tarumajaya. Di proses Tarumajaya ini modus sama dilakukan yang terjadi di Kohot saat sertifikasi, di mana dalam proses di Tarumajaya dari Kejaksaan Cikarang menyatakan itu JPU dari Cikarang sudah menghentikan penyelidikannya. Artinya antara Kohot dan kan sama kasusnya, kan ini agak berbeda. Jadi kok di sana dihentikan penyelidikannya karena korupsi, di Kohot diminta penyidikannya karena korupsi. Nah, inilah yang akhirnya pada hari ini berkas kita kembalikan dengan alasan-alasan yang kami sampaikan tadi. Kemudian kami tetap dari penyidik Polri khususnya melihat bahwa tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 263 KUHP, menurut penyidik yang berkas yang kami kirimkan itu sudah terpenuhi unsur secara formil maupun material. Artinya kita sudah hari ini kita kembalikan dengan alasan-alasan yang tadi kami sampaikan. Pak, terkait dengan yang ada di Pidum sendiri, itu kan dari oknum ATR BPN atau di tingkat bawahnya itu kan belum tersentuh ya. Kalau misalkan dari ASN-nya diduga ada yang terlibat, itu bisa jadi unsur pidana, tindak pidana korupsi nggak sih Pak? Tapi kan tadi saya sampaikan, kita menyidik tentang tindak pidana pemalsuan. Sementara itu kan yang sesuai asas yang tadi saya sampaikan, kita tetap mengedepankan asas yang lebih dominan fakta yang mana. Kemudian kalau tadi disampaikan, ini kan masih tarik ulur, perkara juga belum selesai. Kita masih bentuk koordinasi aja sudah belum berjalan, bagaimana mau menyentuh yang lainnya. Ya. Kita lihat prosesnya, apakah nanti dari Kejaksaan ada petunjuk-petunjuk lebih lanjut. Pada prinsipnya kita tetap melihat pada posisi saat ini kita menyidik tentang pemalsuan sertifikat. Ya. tapi berarti di kasus pemalsuan itu tidak sampai ke tahap ATR BPN atau penyelenggara negara. Kita lihat nanti. Kalau tadi disampaikan bahwa
menyangkut dengan Kortas Tipikor tadi kan itu masih penyelidikan ya Pak. Dan mengingat juga komentar dari Kejagung kan kemarin meminta untuk dilengkapi untuk terkait kasus korupsi ini. Apakah ke depan juga memungkinkan nggak sih Pak perkara Pidum ini dengan apabila nanti penyidikannya sudah sidik di Kortas Tipikor digabungkan juga? Perkara yang berbeda. Artinya begini, kalau kami setahu saya yang kalau terjadi suap atau gratifikasi, ini kan perbuatan pidana sendiri. Sementara kami ini menyidik tentang pemalsuan. Kalau nanti terjadi mungkin kalau terjadi gratifikasi atau suap dan lain sebagainya, pemalsuan ini hanya modusnya dari penyidikan Tipikor. Berarti nanti kemungkinan besar kalaupun di Kortas Tipikor itu naik sidik dan nanti persidangan, berarti Kades Korps ini bisa 2 kali vonis kan Pak? Perbuatannya kan berbeda antara menerima sama memalsukan, gitu ya. Jadi Pidum sama Tipikor lagi jalan bareng masing-masing. Pidum untuk pemalsuan. Betul, kira-kira seperti itu. Tapi tidak akan ada perubahan SPDP? Ya enggak lah, SPDP-nya kan sendiri, ya. Oke? Ya. Oh, dari Tempo ya. Saat ini sampai dengan saat ini kita masih melaksanakan penyelidikan. Ya. Dari penyelidikan yang kita dapatkan, kita sudah mendapatkan siapa yang mengirim, Gojek yang mengirim. Ya. Gojeknya sudah kita periksa, ternyata ini juga semacam terputus. Gojek tersebut mendapat kiriman dari Grab. Saat ini memang kemarin kami berupaya menjemput bola untuk memeriksa pada hari libur, kita memeriksa meminta keterangan-keterangan yang diperlukan. Kami masih agak kesulitan karena dari beberapa yang harus kita periksa meminta kami secara formil. Artinya di hari libur minta secara formil, tentu saja ini agak sedikit menghambat proses penyelidikan kita. Tapi dengan komunikasi dan koordinasi kami terus melaksanakan komunikasi untuk proses penyelidikan. Akhirnya setelah beberapa hari kami baru bisa memeriksa saksi-saksi yang ada, baik itu di Tempo dan lain sebagainya. Kemudian seperti kami sampaikan bahwa setelah itu kami banyak disibukkan oleh proses pengamanan Lebaran. Dan saat ini mulai kemarin begitu kita mulai masuk kerja, kita memulai lagi dengan pemeriksaan dengan menggunakan formil yang kita ikuti aturan secara profesional. Dan hari ini salah satu saksi yaitu Gojek yang mengirim sedang kami periksa. Dan prosesnya ini kami bersama penyelidik ini sedang mencari titik-titik CCTV yang dulu melalui lapor. Semoga ini juga bisa membuka tabir permasalahan ini. Sampai saat ini masih proses penyelidikan dan kami terus melaksanakan upaya-upaya untuk melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Grab ini teman si Gojek atau Dakir? Saya lagi diperiksa ya. Nanti lebih jelas baru kami bisa jawab. Saat ini untuk proses yang Tempo kami sudah meriksa 8 orang. 8 orang, beberapa yang kita periksa sebagai dalam proses lidik, ya. Oke. Batang tikus sama kepala babi orang yang sama atau gimana indikasinya? Kan belum tahu. Belum tahu. Kalau tahu sudah kita tangkap, ya. Oke. Tadi ada satu lagi mengenai Tempo ini yang dari Grab. Karena kemarin mohon maaf, mau kita periksa, mau kita tanya saja minta secara prosedural. Jadi kita baru bisa kirim panggilan, baru kita periksa hari ini. Ya, oke, makasih. Rasman Nasution Pak, yang waktu itu yang dilaporin oleh untuk Rasman Nasution kita tetap melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Hanya masalahnya satu, pelapornya sampai sekarang belum bisa diperiksa, belum mau diperiksa. PN-nya ketua PN berarti ya Pak? Ya.
Berarti dari ketua PN-nya belum mau hadir gitu? Iya, belum mau diperiksa, sudah kita kirim pemeriksaan, sudah namun tanda tangan belum sampai saat ini belum bisa tanda tangani berita acara. Jadi saya belum bisa menyampaikan untuk langkah-langkah lebih lanjut. Ya, oke?